Saya akan menjelaskan apa sih itu etika. Kata etik atau etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang berarti karakter, watak kesusilaan, atau adat. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, etika diartikan sebagai ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak atau moral. Jadi, etika ialah aturan yang mengenai suatu norma atau sikap perilaku seseorang di lingkungan sekitar yang bersifat baik maupun buruk. Contohnya, etika berprofesi, di mana kita harus bersikap baik kepada atasan dan teman kerja, serta mengerjakan job desk yang diberikan dengan tepat waktu. Kemudian, fungsi etika ada 3. Yang pertama, tempat untuk mendapatkan suatu orientasi kritis yang berhadapan di berbagai suatu moralitas yang membingungkan. Artinya, etika bisa dijadikan pegangan untuk memilih mana moral yang baik dan mana moral yang buruk. Kemudian yang kedua, dapat menunjukkan keterampilan intelektual, yaitu suatu keterampilan untuk berargumentasi secara rasional serta sangat kritis. Artinya, argumentasi yang diberikan bisa diterima oleh semua orang, serta argumen tersebut kritis yang tidak memihak seseorang. Kemudian yang ketiga, untuk orientasi etis ini diperlukan di dalam mengambil suatu sikap yang wajar dalam suasana pluralisme. Artinya, sikap yang diambil tidak memihak salah seseorang serta menghargai adanya perbedaan dalam suatu masyarakat. Kemudian, unsur-unsur pokok etika. Unsur-unsur pokok etika ada 4, yaitu kebebasan. Artinya, kebebasan adalah unsur pokok utama dalam etika. Etika menjadi bersifat rasional karena etika selalu mengandalkan kebebasan. Dapat dikatakan bahwa kebebasan adalah unsur hakiki etika. Kebebasan lebih bermakna positif dan ia ada sebagai konsekuensi dari adanya potensi manusia untuk dapat berpikir dan berkehendak. Dengan adanya jiwa intelektual di dalam diri manusia, maka memungkinkan manusia untuk berpikir, berkehendak, dan punya kesadaran. Kemudian tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kemampuan manusia atau individu yang menyadari bahwa seluruh tindakannya selalu mempunyai konsekuensi. Artinya seseorang manusia itu harus memiliki kemampuan dalam menjawab segala pertanyaan yang akan timbul dari tindakan-tindakan yang akan diperbuatnya. Kemudian, hati nurani. Hati nurani adalah penghayatan tentang nilai baik atau buruk suatu perbuatan yang dihasilkan oleh manusia. Hati nuranilah yang memerintahkan atau melarang suatu tindakan itu baik atau buruk menurut situasi, waktu, dan kondisi tertentu. Dengan demikian, hati nurani sangat berhubungan dengan kesadaran. Kesadaran adalah kesanggupan manusia dalam mengenal dirinya sendiri. Dan yang terakhir, prinsip-prinsip moral dasar. Prinsip kesadaran moral adalah beberapa tataran yang perlu diketahui yang bertujuan memotivasikan tindakan individu dalam kerangka nilai moral tertentu. Etika selalu memuat unsur hakiki bagi seluruh program tindakan moral. Prinsip tindakan moral mengandaikan pemahaman menyeluruh setiap individu atas seluruh tindakannya yang dilakukan sebagai manusia. Ada 3 prinsip dasar dalam kesadaran moral, yaitu prinsip bersikap baik, memiliki rasa keadilan, dan memiliki rasa hormat. Selanjutnya, kesusilaan. Seorang filsuf, yaitu Leibniz pada zaman modern berpendapat bahwa kesusilaan adalah hasil suatu menjadi yang terjadi di dalam jiwa. Perkembangan dari nafsu alamiah yang gelap sampai pada kehendak yang sadar, yang berarti sampai pada kesadaran kesusilaan yang telah tumbuh lengkap disebabkan oleh aktivitas jiwa sendiri. Segala perbuatan kehendak kita sejak semula telah ada. Apa yang benar-benar kita kehendaki telah terkandung sebagai benih dalam nafsu alamiah yang gelap. Menurut Leibniz, yaitu filsuf
zaman modern. Artinya, kesusilaan merupakan bagian kecil dari norma sehingga bisa mengenal nama norma susila, yaitu aturan yang menata tindakan manusia dalam pergaulan setiap hari atau sehari-hari. Contohnya pergaulan antara pria dan wanita. Kesusilaan dapat pula menjadi bagian dari adab dan sopan santun. Kriteria perbuatan susila atau pedoman perbuatan susila. Yang pertama, kehendak yang baik. Kehendak adalah langkah awal untuk melakukan sesuatu. Kehendak sama seperti niat. Kehendak yang baik akan menghasilkan sesuatu yang baik pula. Kemudian keputusan akal yang baik. Setelah ada kehendak yang baik, tentu kita akan membuat sebuah keputusan. Dalam membuat keputusan perlu akal baik sehingga keputusan yang diambil tidak salah. Yang terakhir, sesuai dengan hakikat atau sifat kemanusiaan. Keputusan yang diambil harus sesuai dengan sifat kemanusiaan agar tidak ada yang dirugikan. Rintangan perbuatan susila. Ada dua rintangan, yaitu rintangan dari luar manusia dan rintangan dari dalam diri manusia. Rintangan dari luar manusia ada dua, yaitu ancaman. Ancaman di sini berupa ancaman dari manusia lainnya, seperti ancaman akan dilukai jika melakukan perbuatan yang diambil. Kemudian paksaan. Paksaan atau koersi adalah praktik memaksa pihak lain untuk berperilaku secara spontan, baik melalui tindakan atau tindak bertindak, dengan menggunakan ancaman, imbalan atau intimidasi atau bentuk lain dari tekanan atau kekuatan. Kemudian rintangan dari dalam diri manusia ada dua, yaitu hawa nafsu. Hawa nafsu adalah sebuah perasaan atau kekuatan emosional yang besar dalam diri seorang manusia, berkaitan secara langsung dengan pemikiran atau fantasi seseorang. Yang terakhir yaitu bersifat jasmani dan rohani. Rintangan dari jasmani seperti kondisi fisik manusia dan rintangan rohani seperti kepercayaan yang dianut. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.